dapat kumpul kembali bersama dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat dalam acara tarhib menyambut bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Yang terhormat Direktur Utama Dana Pensiun PT PLN Persero Bapak Antonius Resep Tias Artono. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Direksi PT PLN Persero. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas perkenannya sehingga dapat terlaksana acara tarhib Ramadan di lingkungan kantor Dana Pensiun PT PLN Persero ini. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Dedi Wahyudi dan Bapak Ustadz Haji Muntamar SPDI. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk menjadi tamu kehormatan kami mengisi tausiah pada acara tahrib Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Yang kami hormati pula Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, rekan-rekan kami keluarga besar Dana Pensiun PT PLN Persero, Komagatra dan PT SGM yang telah berkenan hadir pada acara ini, pun kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai perkenankan saya Yulianto untuk menyampaikan susunan acara tahrib Ramadan yang akan kita ikuti bersama-sama selama kurang lebih 1 jam ke depan. Yaitu acara pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 yang nanti akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Haji Muntamar SPDI. Dirangkai dengan pembacaan sari tilawah oleh Saudari Delvianti Rosa. Acara yang ketiga yaitu sambutan oleh Direksi Dana Pensiun PT PLN Persero. Acara yang keempat, tausiah tahrib Ramadan 1445 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Dedi Wahyudi. Berikutnya acara yang kelima yaitu pembacaan doa oleh Bapak Haji Ustadz Dedi Wahyudi dan selanjutnya akan diakhiri dengan penutup. Demikian susunan acara telah kami bacakan. Selanjutnya marilah bersama-sama kita baca bismillah sebagai pembuka acara tahrib Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan telah dibacakan bismillah tadi, selanjutnya mari kita ikuti acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186 yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Haji Muntamar SPDI. Yang nanti dirangkai dengan pembacaan sari tilawah oleh Saudari Delvianti Rosa. Kepada beliau Bapak Ustadz Haji Muntamar SPDI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو
نفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa itu dijalankan dalam beberapa hari yang telah ditentukan. Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain.
dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, untuk memberikan fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan sukarela mengerjakannya, maka itu lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui keutamaannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak bisa berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita simak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Muntar SPDI beserta dengan Saudari Delvianti Rosa. Selanjutnya kita akan mengikuti sambutan dari Direksi Dana Pensiun PT PLN Persero kepada beliau Bapak Anton. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang terhormat rekan-rekan direksi, rekan-rekan kepala divisi, kepala satuan dan semuanya lengkap ya ini ya. Ya. Puji syukur tentunya kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita bertemu kembali, berkumpul dalam acara apa namanya ini? Tarhib Ramadan 1445 Hijriah ya. Mohon izin Pak Ustadz, ini kita ngomong antar sama teman-teman. Jadi rasanya baru saja juga kita melakukan hal seperti ini tahun lalu ya. Kalau sibuk begitu, jadi kita nggak terasa udah hampir setahun lagi gitu ya. Dan umur kita juga nambah satu lagi gitu ya. Ya, saya kalau apa namanya di dana pensiun itu atau di PLN Group kalau nggak baca puisi katanya nggak sah Pak Ustadz. Jadi saya baca puisi. Tapi mungkin sudah sering dengar, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan maknanya ya. Makan ikan di tepi pantai, berasak nikmat pakai sambal terasi. Ada yang nggak suka terasi kayaknya juga. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara ini menjelang bulan puasa. Semoga kita semua diberkahi. Ya,
kasih. Ya, saya kira saya ringkas saja, nanti direk yang lain yang nyambung lah. Dan tentu saja ini menjelang bulan puasa, mulai tanggal berapa ya? Tanggal 10 ya? 10, 11, 11, 12 ya. NU dan Muhammadiyah sama ini ya? Atau enggak tahu lah. Nanti ruwet itu kalau diskusi itu. Ya, ya. Selamat tentunya buat teman-teman semuanya menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadahnya lancar gitu ya, tutup sampai selesai berapa? 30 hari ya. 30 hari ya, 30 hari mulai nanti di hari Senin atau Selasa. Dan mudah-mudahan dalam melalui puasa itu teman-teman semuanya juga mendapatkan berkah dan juga mendapatkan spiritual di balik puasanya gitu ya. Dan saya kira itu semuanya positif dan ini sesuatu kegiatan yang memang di samping secara spiritual juga korporasi memang mendukung lah ya. Saya nggak bisa banyak cerita yang banyak-banyak. Kalau saya bercerita nanti ceritanya cerita kerjaan gitu ya. Udah bosan juga kali ya dengerin itu. Ya, ya, ya saya nggak bisa cerita lain selain cerita kerjaan. Ya, saya kira intinya kami ucapkan selamat berpuasa kepada rekan-rekan semuanya dan semoga selama puasa nanti juga lancar, sehat ya, nggak ada yang sakit jadi sembuh gitu ya, yang sembuh ya makin sehat gitu ya, dan semua amalnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan membawa berkah buat pribadi, keluarga dan juga korporasi kita ya, korporasi kita yang menjadi tumpuan hidup kita sehari-hari, di mana kita menggantungkan seluruh kehidupan kita di sini. Dan semoga kita juga ke depan semakin diberikan kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan tugas kita masing-masing ya, yang memang makin ke depan tidak mudah ya, tidak mudah, challenge-nya cukup banyak. Saya kira itu dan sekali lagi terima kasih. Sebelum saya tutup, saya bikin pantun juga ya. Jadi pantunnya lebih panjang daripada sambutannya. Tapi maknanya yang penting ya kan. Biduk berlabuh di tepi sungai, menambah sauh, turunkan kelasi, terus berkreasi tanpa lalai. Semangat spiritual kita semoga menjadi inspirasi. Terima kasih. Saya kira itu aja ringkas dan ya nanti Pak Sandika tugasnya yang lain-lain. Saya yang ringkasnya saja. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Makasih. Baik, bagian Pak Sandika masih ada tambahan? Monggo. Ya, izin karena sudah di disposisi Pak Anton. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bapak Ustadz, Pak Dedi, Pak Muammar ya, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Dirut, Pak Antonius, Bu Uci, dan seluruh teman-teman keluarga besar dana pensiun. Nambahkan sedikit saja izin, mungkin nanti sudah sampaikan oleh Pak Anton berpuasa itu seperti apa, tapi kadang kita lupa bulan puasa itu bukan ujian. Bulan puasa itu malah latihan. Ujiannya nanti 11 bulan gitu ya. Jadi mengingatkan kembali puasa itu bukan ujian tapi tempat kita berlatih. Supaya nanti dalam 11 bulan ke depan kita bisa lebih kuat menghadapi tantangan yang sesungguhnya. Itu saja, tugas-tugas kita semakin berat dan menantang. Tapi insya Allah dengan kebersamaan dan keikhlasan serta kerja keras kita semua bisa membangun dana pensiun yang harapannya akan meningkatkan kesejahteraan para pensiunan di PLN keseluruhan. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi saya lupa menyebut Pak Ustadz ya. Pak Ustadz Dedi, Pak Ustadz Dedi Wahyudi. Salam kenal Pak Ustadz. Nggih, saya kebetulan ditugaskan di sini. Jadi rumahnya juga di Depok ya. Kebetulan satu jurusan kita Pak. Saya di Cinere, dekatnya siapa? Bunia sebelahnya mana? Lapangan terbang itu ya. Ya, monggo silakan Pak Ustadz nanti kalau ada biasa untuk kelanjutan acara ini kami persilakan monggo atau ikutin acaranya ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Antonius dan Bapak Sandika yang telah berkenan memberikan kata sambutannya dalam acara ini. Selanjutnya akan kita ikuti bersama inti dari acara ini, yaitu berupa tausiah Tahrib Ramadan tahun 1445 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Dedi Wahyudi, yang mana di akhir tausiah nanti jika waktu memungkinkan kami persilakan kepada hadirin sekalian untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa diberi pencerahan oleh Bapak Ustadznya. Kepada Bapak Haji Dedi Wahyudi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama Bapak Antonius Resep Tias Artono. Mudah-mudahan beliau sehat dan panjang umur. Yang saya hormati Direktur KSK Ibu Nusita Indriani, mudah-mudahan juga sehat dan panjang umur. Yang saya hormati Direktur Investasi Bapak Sandika Aflianto, juga mudah-mudahan sehat dan panjang umur. Seluruh keluarga besar dana pensiun PLN, mohon maaf tidak menyebut satu persatu. Mudah-mudahan semua yang hadir, keluarga besar dana pensiun PLN, juga disehatkan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhina Dinda Ustadz Mustaman selaku qori kita, ucapan terima kasih yang pertama kepada Bapak Junaidi yang menjadi wasilah. Terima kasih yang kedua kepada Bapak Yulianto selaku pengatur acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Kalau di awal bicara tadi Bapak Direktur mengawali dengan pantun, rasanya saya harus menimpali lagi pantunnya. Ya. Saya orang Betawi Pak Antonio ya, jadi harus ditimpalin. Ini pantun khusus buat Pak Direktur Pak Antonio. Buah sium dibikin tumis, dimasak di bulan puasa, dicium suami berkumis, 3 bulan masih berasa. Satu lagi boleh Pak Antoni ya. Direkturnya maaf nih Pak Sandika, jangan marah ya. Ini pilihan kedua buat Ibu, iya Ibu Uci.
kue brownies dibawa-bawa. Anak pitung makan ketumbar. Ibu Nusita manis kalau tertawa, bikin jantung berdebar-debar. Harus adil ya, tadi kan disebut 3 ada pasandika. Ini mudah-mudahan nyambung ya. Ikan gurame si ikan gabus. Ikan arwana makannya tikus. Supaya silaturahim gak putus, pasandika pinjem uang 100. Segitu aja Pak Antoni ya. Baik. Acara hari ini Tarhib Ramadan. Tarhib itu bahasa Arab, asal katanya rohaba. Rohaba itu artinya meluaskan hati. Apa makna meluaskan hati? Artinya kita diminta untuk meluaskan hati karena besok insya Allah akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dari rukun Islam yang 5, puasa itu ibadah yang dilaksanakannya tanda kutip paling berat dan waktunya paling lama. Sholat paling lama banget 10 menit. Itu kalau berjamaah. Kalau sendiri 5 menit. Malah kadang-kadang ada yang 1,5 menit. Tergantung ya, tergantung urusannya. Kalau zakat atau sedekah, kotak amal lewat ditaruh selesai. Haji dan umroh berapa lama Pak Irwan? Kalau ngitung ritualnya itu hanya seminggu. Coba hitung. Al-hajju ashhuru ma'lumat. Ibadah haji itu kan waktunya ditentukan. Kalau umroh sekarang masih musim umroh. Tapi kalau untuk haji, dia jatuhnya bulan Dzulhijjah. Jamaah calon haji, ritualnya diawali tanggal 8 Dzulhijjah. Hitung 8. 9 di Arafah. Malam 10 Muzdalifah, 10 di Mina. Kemudian tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik, selesai nafar awal, selesai haji. Cuma seminggu. Tapi kalau Ramadan, 1 bulan. 1 bulan itu dalam kalender Hijriah, hitungannya ada 2. Ada Samsiah, ada Komariah. Maka kadang 1 bulan itu ada yang sampai 28, 29, 30 bahkan 31. Kalau tadi meminjam ayatnya walituk milul iddata, puasa itu sempurna 1 bulan. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, semua kita paham makna dari puasa hakikatnya adalah pengendalian diri. Tidak cuma sekedar tidak makan dan minum. Saya ingin bicara dari sisi yang sedikit agak berbeda. Ada hadis yang berbunyi sumutasihu. Berpuasalah kamu, pasti kamu sehat. Dalam bahasa Arab, kadang pernyataan bisa dibalikkan. Bahasa Indonesianya itu namanya kesimpulannya. Mafhum mukhalafahnya, kalau pengen sehat, puasa. Maka semua agama sama memiliki kandungan ajaran yang sama dalam 4 hal. Yang pertama, kesehatan lahir dan batin itu ditandai dengan 4 pengurangan. Ini saya dapatnya Pak Antonio dari guru saya di Tasik. Jadi ngomongnya bahasa Sunda. Jadi Pak Antonio paham gak paham, paham aja ya. Gitu. Ntar diterjemahin gitu ya. Oh alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti paham. Nah, kalau pengen sehat lahir batin, kurangan 4 perkara.
Opat berarti 4 Pak ya. Yang pertama kurangan emam. Non emam. Makan. Kurangin makan. Puasa. Kalau 11 bulan di luar Ramadan, makan kita ada yang teratur, bahkan ada yang tidak teratur. Kadang malam yang seharusnya tidak makan, mendusin aja jam 9. Akhirnya makan lagi. Tapi untuk Ramadan, itu disiplin waktu. 12 jam kita tidak makan. Dari mulai dur adzan subuh sampai adzan maghrib. Dan itu semua ahli kesehatan sepakat. Ternyata puasa itu melahirkan kesehatan. Terutama pada pencernaan. Kita punya alat pencernaan namanya lambung dan usus besar. Kalau di luar puasa, dia bekerjanya tanpa ada istirahat. Tapi ketika di bulan puasa, alat pencernaan kita 12 jam tiap hari dia istirahat. Maka secara otomatis dia menjadi sehat. Berikutnya, hitungan 1 pekan berarti seminggu, orang yang berpuasa dia mengalami perubahan kulit. Kalau kata ahli kesehatan kulit, namanya peremajaan kulit. Semua berlaku buat laki-laki dan perempuan. Dapat sepekan puasa, coba sentuh kulit. Terasa lebih licin lagi. Muka yang perempuan lebih glowing lagi. Jadi glowing, cara muka glowing ada 2 ya. Yang pertama punya duit, itu dulu tuh ya. Itu keharusan. Iya, karena perawatan. Ya. Kalau bagian pertama nggak ada, pilih yang kedua. Di antaranya puasa. Puasa itu ada peremajaan kulit. Maaf Pak Antonio kalau salah ini. Yang ngomong ini pakar binatang. Kalau pakai kitabnya itu namanya Fawaidul Usfuriyah. Maaf. Dicontohkan kepada ular. Ular itu dia akan meremajakan kulitnya. Artinya kulit lama terkelupas, lahir kulit yang baru. Dengan cara berpuasa. Selama berapa hari? 21 hari. Silakan buka buku tentang dunia satwa. Itu kunciannya ada di situ. Jadi puasa itu sehat. Ditambah lagi yang paling dalam, puasa itu melahirkan kesehatan hati. Karena orang yang berpuasa tidak cuma sekedar tidak makan dan minum. Dia menjaga, melatih untuk berbicara yang baik. Perasaan praduga yang baik. Bahasa agama namanya husnudzon, berbaik sangka. Kemudian tidak boleh ngerasani uang. Tidak boleh gibah bahasa Arabnya. Tidak boleh fitnah. Tidak boleh suudzon. Tidak boleh tajassus. Berarti puasa itu melahirkan mental-mental yang betul-betul. Mental yang berkualitas takwa. Makanya tadi setelah kurangan emam, yang kedua kurangan sare. Naon sare? Tidur. Tidurnya tetap normal dari jam 9 sampai jam 4 bagi umat Islam karena mau subuhan. Cuma diminta oleh Allah dari jam 9 sampai jam 4 ambil waktu sebatas 2 rakaat untuk qiyamul lail. Apalagi di bulan Ramadan. Karena ada target yang ingin dikejar. Pak Sandika di bulan Ramadan, apa yang di malam hari? Ini yang menjadi cikal bakal. Kalau sholat, nabinya diundang mi'raj ke langit, bertemu dengan Allah. Tapi puasa itu sebab adanya ibadah puasa Ramadan, karena tangisan Rasulullah, satu hari Allah bertanya, Allah lebih tahu. Cuma untuk lebih mesra lagi, bertanya, gerangan apa yang membuat engkau menangis? Jawab Nabi, umatku itu usianya pendek-pendek. Ibadahnya juga tidak sehebat umat-umat sebelumnya. Umat-umat Nabi yang lain sampai ratusan tahun. Nabi Nuh itu di Quran 1000 kurang 50. 950 tahun dia punya usia.
Berarti kesempatan mereka menanam kebaikan dan berpahala itu lebih banyak. Tapi umatku pendek-pendek. Ya Allah, gerangan berikanlah anugerah hadiah kepada umatku yang bisa menjadi ibadahnya setara dan sepadan dengan umat-umat sebelumku. Allah menurunkan surat Al-Qadar. Yang di tengahnya ada kalimat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan. Kita mengistilahkan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Lailatul Qadar itu adanya di bulan suci Ramadan. Maka Lailatul Qadar dan Ramadan itu hadiah Allah untuk umat Nabi Muhammad tanpa terkecuali. Siapa yang beribadah pada malam hari itu nilainya sama dengan 83 tahun. Dia punya umur yang berkualitas. Makanya sempatkan tidur untuk bangun walaupun sebatas 2 rakaat. Mungkin ada yang bertanya sebelum ditanya. Pak Dedi, kalau semalam tidak sempat sholat tahajud, adakah amalan ibadah yang nilainya bisa mencapai derajat tahajud? Ada. Ada kitab namanya Kasyifatus Saja, Sarah dari Safinatun Najah. Misalnya, nun sewu ya, semalam nggak tahajud, supaya dapat pahala tahajud, nanti dur adzan zuhur, qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Siapa yang qobliyah zuhurnya 4 rakaat, maka itu tanda kutip tebusan dia untuk membayar ketidakbangun ketika dia sholat malam. Tapi belum titik, masih koma. Jangan habis dengar ceramah ini selamanya nggak tahajud. Johor aja 4 rakaat, nggak begitu. Nggak begitu, tetap harus tahajud. Baik. Berikutnya, saya ingin bicaranya, ini kalau bahasa Inggris aur-auran, Pak Antonio. Ngerti aur-auran nggak? Aur-auran. Jadi nggak perlu sistematis, semuanya ke bawah. Uniknya dalam puasa, itu disebut di ayat 184-nya setelah perintah puasa, Allah sebut 2 nama, 2 orang yang keadaannya itu dibolehkan, diberikan keringanan untuk tidak berpuasa sementara. Maridon au ala safarin. Orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Nah, saya mau ngomongin sakit di bagian ini. Boleh nggak Pak Antonio? Boleh aja ya. Pak Antonio pokoknya dengerin aja ya. Nah, bagian dengerin lempengan ini ya. Maaf ya. Sakit, saya ingin bicara sakit dari kacamata yang berbeda. Kalau saya ngomongnya begini. Sakit itu nikmat. Mungkin Pak Antonio depan Sandika agak bingung. Kok sakit itu nikmat? Kelihatannya secara zahir orang sakit tidak enak. Itu tidak salah. Karena al-insan bidzawahir. Manusia itu hanya memandang kepada yang kelihatan. Tapi sirnya yang tahu yang maha kuasa. Contoh. Saya sebut nama binatang. Silakan Bapak Ibu berkomentar. Kalau saya munculkan seekor lalat, komentar pertama apa? Tuh, kalimatnya langsung ke arah negatif, binatang yang jorok. Tidak salah. Tapi, non sewu, Pak Sandika, kita melihat sesuatu itu secara utuh. Benar, lalat itu, maaf, binatang dekat dengan sampah kotor. Tapi ternyata di sisi lain, Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan lalat juga punya lain hal. Sesuatu yang kalau dikaji secara ilmiah itu hebat. Saya buka di sini. Ini sisipan ilmiah. Lalat bahasa Arabnya dzubabun. Di Quran itu ada. Lalat itu falata isa min arba'ina yauman. Dia punya umur tidak lebih dari 40 hari. Pak Sandika udah ngecek belum? Belum. Saya sebelum buka ini udah piara lalat tuh. Jadi Pak Antonio, saya punya pernah piara jangkrik tuh karena suaranya kan enak. Udah bosan ganti kosong kandang, cari beberapa ekor lalat, tetap dikasih makan, dikasih minum. Saya hitung, betul nggak 40 hari? Ternyata belum sampai 40 hari dia sudah mati.
Umurnya memang pendek. Yang kedua, az-zubabu kulluhum finnar. Maaf agak serem. Nanti lalat ini oleh Tuhan dimasukkan ke dalam neraka. Bingung ya, salah apa dia? Kalimatnya belum tuntas. Lita'dzibi ahliha la lita'dzibi bi. Lalat itu dimasukkan ke dalam neraka bukan untuk disiksa, tapi sebaliknya menyiksa penduduk neraka. Makanya jangan galak-galak sama lalat. Nah yang ketiga baru yang tadi Pak Sandika bilang. Kalau bahasa Arabnya, maaf kurang sopan. Ajhalul khalqi. Lalat itu jahil bodoh. Binatang bodoh. Kenapa bodoh? Alasan pertama, li'annahu yulaki. Terkadang lalat itu yulaki. Melemparkan dirinya an-nafsihi ke tempat yang menyebabkan dirinya binasa. Maaf Pak Antonio, pernah kopinya kemasukan lalat? Pernah. Itu maksudnya tuh. Lalat menyemplungkan dirinya yang membuat diri binasa. Tapi, dan saya Pak Antonio, kalau dipakai kajian fikih, seandainya kopi teh manis kemasukan lalat, jangan langsung dibuang airnya. Dilihat dulu, kalau lalat itu masih hidup, celupin tuh dikit aja. Nanti ambil lalatnya, buang, airnya boleh diminum. Bukan kata saya, kata dokter nanti tanya. Lalat itu punya dua sayap. Sayap kanan penawar, sayap kiri racun. Kalau keadaan lalat itu di air minum, teh, kopi dan sebagainya, kalau dia masih hidup, maka air itu dikuasai oleh penawar. Berarti boleh diminum. Tapi kalau lalatnya mati, maka airnya itu beracun, maka harus dibuang. Tapi kebanyakan kita, biasanya kalau kemasukan lalat, nggak cuma airnya, gelasnya kita buang. Saking kesalnya ya. Itu secara ilmiah gitu. Nah, satu lagi. Saya sengaja nih bicaranya aur-auran. Kadang kita memandang sesuatu langsung jes gitu ya. Maaf. Saya sebut lagi nama binatang. Tapi jangan diterjemahin bahasa Indonesia ya. Bahasa Arab aja. Kalbun. Kenal kan kalbun? Guk-guk. Coba komentar Bapak Ibu kalau ngelihat binatang ini apa? Tuh pasti. Kalimatnya langsung ya negatif. Najis. Tapi sebenarnya jangan lupa. Di kitab yang sama. Kasipatus saja halaman 4 dan 5. Disebutkan ada 10 kebaikan dari binatang kalbun. Yang kita diperintahkan untuk mengikuti dan mencontohnya. Coba. Mana itu yang 10? Nanti kalau diundang lagi. Jangan sekarang dong. Jangan sekarang dikeluarin. Iya nanti habis raya. Kan kita ngajinya puasa. Ya, itu. Jadi ngelihatnya semua. Gitu. Sama begini Pak Antoni. Nabi Isa bersama sahabatnya itu pernah jalan. Maaf ya. Ngelihat bangkai kerbau. Ini muridnya beda-beda nih. Cara bersikap kepada itu bangkai kerbau. Yang pertama menutup hidungnya, keluar kata-kata sumpah serapah. Maaf. Dasar bangkai. Murid yang kedua malah maaf lagi. Dia berludah. Tapi lain dengan Nabi Isa sang guru. Dia tidak sumpah serapah. Dia tidak meludahi, dia tidak menghardik. Dia tarik tuh bibir atasnya. Giginya masih ada dan berwarna putih. Keluar kata-kata indah. Meskipun dia bangkai, tapi giginya putih. Ini paham gak yang saya maksud? Ini ngapa pada bengong aja? Berarti gak paham ya? Maksudnya, dia memilih padanan kata yang selalu menilai baik. Bahasa agamanya husnudzon, berbaik sangka. Paham gak? Ya positif aja nilai yang baik aja baik. Dicari yang baik. Kalaupun dia melihat ada yang tidak baik, dia nggak keluarin itu, dia cari yang terbaiknya. Itu namanya husnudzon. Lari kepada puasa. Puasa identik lapar. Apa pesan moralnya? Laparnya keluarga besar, dana pensiun PLN
dari dur azan subuh sampai azan maghrib. Begitu azan maghrib berkumandang, lapar itu segera hilang karena di meja makan lengkap makan dan minum. Tapi coba tengok, kalau yang lapar itu si miskin papa, orang-orang fakir, anak-anak yatim. Enggak mentang-mentang dur azan maghrib ada makanan. Dia berjuang mencari itu. Makanya dari puasa lahir empati dan simpati. Apa itu empatinya? Kalau lapar itu enggak enak, haus itu enggak enak, maka berbagilah kepada orang yang benar-benar lapar dan haus. Itu namanya apa? Itu namanya tindakan sosial. Kalau bahasa gampangnya gini aja deh. Senanglah memberi makan kepada orang. Karena memberi makan itu salah satu jalan menuju surga. Ada 4 jalan menuju surga. Kalau pepatah lama mengatakan banyak jalan menuju Roma, agama mengajarkan ada 4 jalan menuju surga. Yang pertama, afsus salam, sebarkan salam. Apa makna sebarkan salam? Secara universal, sebarkan salam itu di mana kamu hidup, di mana kita tinggal, maka sebarlah kedamaian. Sebarlah cinta dan kasih sayang. Karena tujuan penciptaan manusia itu adalah rahmatan lil alamin. Itu namanya maknanya menyebarkan salam. Yang kedua, it'amut to'am. Jalan ke surga itu memberi makan. Saya pakai ayat ya, Pak Antoni, mohon maaf biar menjadi argumentatif. Ada nabi yang dikasih gelar oleh Allah Khalilullah, Pak Sandika. Siapa Khalilullah? Nabi Ibrahim, Ibu Nita. Nabi Ibrahim dikasih gelar Khalilullah karena 3 sebab. Pertama, beliau lebih mendahulukan perintah Tuhan, perintah Allah di atas segala-galanya. Mana contoh perintah itu? Surat As-Saffat ayat 100. Ketika beliau bermimpi, dalam mimpinya diperintahkan menyembelih anaknya. Maka tanpa berpikir panjang, dia lakukan perintah itu. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam bergelar Khalilullah karena dia senang memberi makan. Diabadikan dalam Al-Quran surat 51, surat Az-Zariyat. Ini pakai cerita. Memang kisahnya begitu, Quran itu selalu ada cerita. Satu malam, di saat Nabi Ibrahim bersama istrinya, namanya Siti Saroh. Maaf ya, kebetulan istrinya ada 2 Pak Antoni. Yang pertama Siti Saroh, yang kedua Siti Hajar. Maaf lagi Ibu Nita. Ini nikah dengan Siti Saroh sudah bertahun-tahun. Belum dikaruniai anak. Jadi doa Nabi Ibrahim bersama istrinya yang belum Allah kabulkan punya keturunan. Sementara keduanya usianya sudah lanjut. Hingga satu hari, gimana nih cara Allah mengabulkan doanya? Diuji dulu. Datang tamu di saat jam tidur. Lempengin jam 2 malam. Hal ataka hadisu. Nah itu salah sambungannya tuh. Hal ataka hadisu Dhaifur rahmi. Enggak apa-apa. Nyambung aja. Salah benar belakangan. Dia. Pokoknya kalau ngaji sambungin aja. Quran tuh begitu. Contoh. Fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Ada lagi ayat yang lain. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Jangan sahun lagi. Nah, sahurnya gantian dia mulu gitu ya. Khoshi'un tuh. Nanti ketemu lagi di surat Al-Ma'arij. Illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Jangan khoshi'un lagi. Maaf ya, bercanda ya. Nah, ini. Hal hataka hadisu dhaiful mukramin. Datang tamu jam 2 malam di saat Nabi Ibrahim dan istrinya sedang terlelap tidur. Tamunya siapa? Kaumun munkarun. Munkarun itu artinya asing. Orang yang tidak dikenal sama sekali. Bayangin tuh, Pak
Pak Antoni, Pak Sandika. Tok tok tok. Diintip sama istrinya. Ya Allah, tamunya 7 orang. Udah gitu orang asing gak dikenal. Tapi memang Nabi Ibrahim terkenal menghormati tamu dan senang memberi makan. Istri dan beliau tidak sungkan membukakan pintu dan mempersilahkan masuk. Seandainya yang jadi Nabi Ibrahim, Pak Antonio, gimana kira-kira? Jam 2 malam lagi tidur, enak-enak sama istri tercinta. Ada tamu, diintip, tamunya itu nggak dikenal. Kira-kira gimana Pak Antonio? Tidur lagi. Bodoh amat ya, bodoh amat gitu ya. Tuh. Nah terus dipersilahkan masuk. Biasa disuguhin tuh, Pak Sandika disuguhin air, kue gitu. Cuma Nabi Ibrahim nggak puas dia kalau tamu tuh datang nggak dikasih makan. Itu sifatnya Nabi Ibrahim. Maka beliau datangin istrinya, bahasa Betawi aja ya. Nek, ini tamu 7 orang kesian. Kelihatan dari wajahnya dia agak lusuh, maksudnya agak capek. Bisakah diberi makan malam untuk mereka? Kata istrinya, maaf bang, lauk pauknya udah habis. Berasa ada, berasa ada ibu ya, cuman lauk pauknya nggak ada gitu. Nah, terus Nabi Ibrahim tangannya dipegang sama istrinya, diajak ke belakang. Rupanya punya halaman. Di halaman itu ada seekor ijlun. Ijlun itu anak sapi, piaraan berarti. Kalaupun ada bang, cuma 1 anak sapi doang. Nabi Ibrahim tanpa berpikir panjang diambil golok, malam itu dipotong anak sapi dan dagingnya diminta istrinya untuk dimasak buat menghormati tamu, memberi makan mereka. Tolong jawab jujur keluarga besar Dana PLN. Pernahkah Bapak Ibu menghormati tamu ampe motong anak sapi? Alhamdulillah kita ngormatin tamu juga. Tapi kalau motong sapi belum pernah kayaknya ya. Dipotong-potong ayam. Udah jadi sop, udah jadi rendang, macam-macam, udah jadi sate. Terus Nabi Ibrahim berkata, dipersilakan. Ayo tamu-tamuku dimakan ini masakan kami. Insya Allah enak berkah. Tapi sayang, 7 tamu itu 1 pun tidak ada yang menyentuh apa yang ada di meja makan. Air tidak disentuh. Buah nggak disentuh. Daging sapi nggak disentuh. Sampai rokok juga nggak disentuh. Kopi nggak diminum, nggak disentuh. Kaget Nabi Ibrahim. Wala ala ta'kulun. Kenapa kalian tidak memakan masakan istri saya? Ini halal. Sambil ngomong begitu, Nabi Ibrahim negesin kaki itu tamu. Ternyata itu tamu 7 orang kakinya nggak nempel ke tanah. Kira-kira kalau wajahnya orang kaki nggak nempel ke tanah, orang apa memedi? Nah kalau tadi Bapak Ibu ngelihat ayatnya, hal ataka hadisudoifu mukromun atau mukromin, kata-kata mukromin itu dinisbahkan kepada malaikat. Jadi kalau malaikat turun ke bumi, dia akan berubah wujud menjadi laki-laki yang tampan seperti manusia. Cuma bedanya, maaf, dia tidak berkelamin. Pantes dong, rokok nggak diisep. Orang masa malaikat ngerokok? Kopi nggak diminum, pantes karena tidak ngopi, tidak minum dan tidak makan. Akhirnya Nabi Ibrahim dalam ketakutan, kemudian ketakutannya terbaca oleh tamu itu. Tamu tersebut berkata, la takhaf, janganlah engkau takut wahai Ibrahim. Kami ini sebenarnya adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Kenapa kami datang kepada engkau? Karena di langit lagi viral. Sekarang tuh lagi viral. Viral apa? Namamu dikagumi oleh para penduduk langit. Nabi Ibrahim itu hebat, orang yang menghormati tamu, orang yang senang memberi makan. Kami bertuju ingin melihat dari dekat. Betulkah itu perkataan bahwa engkau orang yang paling senang memberi makan? Maka kami datang dengan cara yang tidak sopan. Datang di saat engkau tertidur lelap jam 2. Kami coba ketuk pintu. Orang-orang mungkin marah atau mengusir. Engkau menerima dengan cara baik. Bahkan kau suguhkan minum dan kue. Bahkan lebih dari itu,
engkau mau repot-repot memotong anak sapi. Pantas kalau begitu engkau disebut Khalilullah, kekasih Allah. Jadi, nah ketika Nabi Ibrahim memberi makan itu, malaikat membawa kabar gembira. Fabasyarnahu bigulamin alim. Allah kabarkan berita gembira bahwa engkau akan beroleh anak sesuai dengan doamu yang puluhan tahun belum Allah terima. Dengan sebab memberi makan, maka hajat-hajatmu terkabul. Makanya di surat 14, surat Ibrahim 39:41, Nabi Ibrahim itu memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillahilladzi alal kibari. Segala puji bagimu ya Allah, alal kibari, yang telah menganugerahkan kepadaku di saat usiaku sudah sepuh dengan langsung 2 orang anak, Ismail wa Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a. Dapat Ismail dari Siti Hajar, dapat Ishak dari Siti Sarah. Engkau adalah Tuhan yang maha mendengar dan yang maha mengabulkan. Jadi memberi makan itu adalah sebab hajat-hajat kita terkabul. Jadi kalau saya boleh secara umum, seandainya Bapak Direktur, Ibu Direktur, para pimpinan, keluarga besar dana pensiun PLN, kalau punya hajat, kalau punya cita-cita, dengan sedekah. Sedekah itu salah satunya dengan memberi makan. Karena memberi makan mempercepat doa itu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat sesungguhnya daripada ajaran puasa. Tidak cuma kita lapar sekedar lapar, tapi bisa berbagi kepada orang yang lapar dan hausnya benar-benar lapar dan haus. Saya rasa sudah jam 11 lewat 10 menit. Bagaimanapun keinginan yang hadir, ceramah nggak perlu lama-lama tarawih Ramadan. Yang penting makan bersamanya. Ikan sepat si ikan gabus. Dibelinya di Kampung Tipar. Pak Dedi ceramahnya lebih cepat, lebih bagus. Karena perut kami udah pada lapar. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan semua keluarga besar dana pensiun PLN, dari pimpinan, semua sampai karyawan, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan pintu rizkinya, Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah berkenan menyampaikan kita kepada Ramadan yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah bersama-sama kita simak dan kita ikuti bersama tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Dedi Wahyudi. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari hadirin yang ingin disampaikan terkait ceramah yang tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz. Kami persilakan. Ada dari depan dulu mungkin ya, Pak Lukman. Terima kasih kesempatan waktunya. Pak Ustadz, tadi kan baru 2 disebutkan, kurang amam dan kurang sare. Mohon diberikan 2 lagi yang sedikit. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukman. Ada 4, kurangan emam, kurangan sare. Yang kedua, kurangan pergaulan dan kurangan bicara. Ya, kurangan pergaulan maksudnya bergaulah dengan orang-orang yang baik seperti keluarga besar dana pensiun PLN itu. Pertemanan yang membawa kepada ke arah kemajuan dan kemaslahatan. Terus kurangan bicara itu maksudnya begini. Saya pakai satu makalah saja. Ada ulama namanya Syekh Malik bin Dinar. Beliau berkata, "Idza qaswatal qalbi wa dha'fan fi jasadi wa hirmanan fi rizqik." Jika, kamu merasa hati itu keras, kemudian badan mudah lemah atau sakit-sakitan, dan yang ketiga terasa kok rezeki seret amat,
maaf, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Fa'lam, ketahuilah satu penyakitnya. Apa itu? La takalam fima la yaknik. Jangan berbicara yang tidak perlu, atau jangan berbicara yang tidak baik. Jadi penyebab hati keras, penyebab badan mudah sakit, penyebab rizki seret karena bicara yang terkadang menyakiti atau bicara yang tidak disenangi oleh Allah, Tuhan, dan Nabi-Nya. Gitu Kang Lukman. Bagaimana Pak Lukman? Sudah cukup puas dengan jawaban yang diberikan? Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Endah. Sebentar ya Mbak Endah ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pertanyaan ini terinspirasi dari beberapa driver Gojek yang saya tumpangi Pak Ustadz. Sebagai orang tua, dia tuh pengen mengajarkan anaknya untuk berpuasa. Tapi dia tuh memulainya dengan mengiming-imingi mereka dengan makanan favorit untuk berbuka dan hadiah uang saat lebaran Pak Ustadz. Tapi sayangnya kebiasaan itu kemudian berlanjut sampai mereka remaja. Si anak ini kemudian mengancam orang tuanya kalau nggak dituruti gitu seperti kebiasaan yang sebelumnya tidak akan berpuasa, bahkan mendoakan agar rezekinya itu seret gitu jika keinginannya tidak dipenuhi. Nah sebaiknya gitu Pak Ustadz, bagaimana cara orang tua mengajarkan puasa kepada anak dari usia kecil gitu, dan sejauh apa reward yang bisa diberikan oleh orang tua sebagai apresiasi kepada anak mereka dalam menjalankan ibadah. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu Endah atas pertanyaannya. Syarat wajibnya puasa itu harus dipahami dulu. Salah satunya adalah bagi yang mampu. Mampu berarti di usianya berapa tahun gitu. Terus bagaimana cara melatih anak supaya terbiasa untuk berpuasa? Ajak dan ajarilah anak-anak berpuasa manis tatoa, seukuran kemampuan. Kalau dia belum bisa sanggup satu hari full 12 jam, maka dibatasi sampai zuhur. Nggak apa-apa dia berbuka. Namanya juga lagi latihan, kan semampunya. Nanti hari keduanya jam 1, lama-lama sampai maghrib, itu dilatih. Terus berkaitan dengan tadi, contoh kasus seperti Ibu Endah bilang, diiming-imingi. Hadiah atau iming-iming itu tidak salah. Cuman tidak harus selamanya mengajarkan anak itu dengan hadiah. Karena khawatir tadi itu, karena terbiasa diberikan hadiah, akhirnya anak jadi tanda kutip menuntut yang lebih berat lagi kepada orang tua. Masalah hadiah dan iming-iming kalau bahasa Arab namanya sawaban atau ajron. Quran sendiri menyatakan ketika Allah perintahkan hambanya untuk bersedekah dibarengi dengan iming-iming. Di surat Al-Baqarah misalnya Allah berbicara tentang perintah sedekah. Di situ ada kalimat perintah sedekahnya dan hadiahnya. Masalul ladina yunfikuna fi amwalihim fi sabilillah kama salihabbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Singkatnya, Allah perintahkan bersedekah. Dan Allah di situ menyebutkan orang yang bersedekah seperti seseorang yang menanam sebutir benih atau biji, kemudian pohonnya itu membentuk 7 cabang, tiap cabang itu ada 100 biji. Jadi satu sedekah dikalikan 700 kali lipat. Itu berarti kan daya tarik. Kalau bahasa ekonominya market, bagaimana cara orang itu supaya mau ikut bergabung? Ayo bersedekah. Karena sedekah itu Allah lipat gandakan. Mana kosomalun min sodakotin. Tidak akan pernah berkurang orang yang bersedekah. Bertambah, Allah kasih tambah, Allah kasih tambah. Pun kepada anak-anak boleh sesekali. Nah, kalau kamu sanggup puasanya, hadiahnya ini dari mama.
Tapi nanti ada sedikit penekanan, Bunda, apa itu? Tidak selamanya harus diiming-iming hadiah. Hadiah dari Allah itu terbesar, supaya tidak terjadi kasus seperti yang tadi Ibu Endah ceritakan. Gimana Ibu Endah? Bisa diterima? Ya, sama-sama. Baik, Bu Endah, mungkin selanjutnya pertanyaan berikutnya, Bu. Ada waktu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya tadi ayat Al-Baqarah 183 sampai 186 tadi ya, kan ayat tentang puasa. Tapi di situ ada 185, ayat 185 yang tidak tentang puasa gitu ya. Peletakannya, kenapa peletakannya di situ ya? Tidak satu pokok pikiran 183 sampai 186 itu. Terima kasih Pak Ustadz. Maaf Ibu, saya bertanya ulang. Yang Ibu maksud ayat yang tidak berhubungan dengan puasa 185 tentang apa? Oh, masalah doa. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyu'minu wal yu'minu la'allahum yarsudun. Nun sewu ya Ibunda, maaf. Ayat itu berkaitan dengan berpuasa. Karena Ramadan itu punya banyak nama. Nanti Ibunda bisa lihat dalam ensiklopedia Quran. Dalam ensiklopedia Quran, puasa Ramadan atau Ramadan itu punya 18 nama. Di antaranya yang tadi Ibunda tanyakan. Ramadan itu adalah syahru qabulid du'a. Bulan qabul diterimanya doa. Makanya tadi ayat yang Ibunda baca, di bulan Ramadan siapa saja yang berdoa kepada Allah, maka doa itu pasti Allah akan terima. Lebih-lebih dia ada dalam kondisi sedang berpuasa. Kalau masih ingat pengajian waktu itu di musola, lama sekali ya, beberapa tahun yang lalu gitu. Saya pernah sampaikan Ibunda, gimana ayatnya benar yang Ibu maksud? Iya. 186. Itu kan tentang berdoa yang fa'in nih korib ya. Nah, sebagai penutup Ibunda, nanti hubungannya dengan puasa. Ada 5 doa orang yang berdoa cepat diterima oleh Allah. Yang pertama, doa orang yang sakit sampai dia sembuh. Yang kedua, doa orang yang berjuang di jalan Allah sampai dia kembali. Yang ketiga, doa orang yang dizolimi sampai dia dibebaskan. Yang keempat, doa kedua orang tua, lebih-lebih ibu kepada anaknya. Yang kelima, doa kepada orang yang tidak hadir di hadapannya. Dan yang keenam, doa ketika si pendoa itu dalam keadaan lapar. Artinya sedang berpuasa. Gimana Ibu? Ya. Ya. Jadi siapa yang berdoa di bulan puasa lebih berkah lagi. Makanya Ramadan itu disebutnya Syahrul Mubarak. Dikit lagi tambahan semenit ya. Kenapa di situ tidak menggunakan kata berkah? Berkah kan bahasa Arabnya barokah. Tapi disebutnya Syahrul Mubarak, berarti isim maf'ul. Bisa aja kita tulis bulan berkah, tapi di situ Syahrul Mubarak. Bedanya gini. Kenapa Ramadan disebut Mubarak? Kalau Ibunda hari ini baca Quran nanti, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Alifnya pahalanya 10, lamnya 10, mimnya 10. Tapi besok di Ramadan, Ibunda baca surat yang sama. Alifnya tidak 10 lagi. Berapa kalau boleh tahu? Berapa? Alifnya mi'atu alaf. 100.000 kebaikan. Lamnya mi'atu alaf. 100.000 kebaikan. Mimnya mi'atu alaf. Itu yang dimaksud tadi. Istilahnya Pak Sandika. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dilipat gandakan oleh Allah sebanyak-banyaknya. Gitu Ibunda. Gimana, cukup ya? Sisanya buat makan siang ini. Ya. Baik. Demikian tadi sesi tanya jawab dan tausiah yang telah
kita ikuti bersama. Selanjutnya untuk acara pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Ustadz Dedi Wahyudi. Kami persilakan Bapak. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sejenak kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi karim antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma barik lana fi sa'bana wa balikna Ramadan. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wa mu'afatad da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara Ramadan tahun 1440 yang telah diakhiri tadi dengan pembacaan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan permohonan dan doa kita sehingga dengan datangnya bulan suci Ramadan ini akan membawa keberkahan dan kedamaian bukan hanya di lingkungan kantor dana pensiun PT PLN Persero semata, namun dapat membawa keberkahan dan kedamaian ke seluruh penjuru alam raya. Kami selaku pembawa acara mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kata maupun hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Amin.